Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ivan Adrian Ferardi dari kelas 11 IPS 2, nomor absen 25. Pada kesempatan ini, saya akan membahas tentang Pulau Bali. Bukan pariwisata, bukan pula keindahan yang ada di Pulau Bali. Saya ingin membahas tentang perang yang ada di Pulau Bali. Hah? Emang ada ya perang di Pulau Bali? Ada dong, perang itu disebut dengan Perang Puputan. Untuk lebih lengkapnya lagi, yuk kita simak video berikut ini. Kita lihat dalam perjalanan sejarah nasional Indonesia sampai abad ke-10, Bali belum banyak menarik perhatian orang-orang barat untuk menanamkan pengaruhnya. Kapal-kapal orang-orang barat mungkin hanya singgah dan sekedar berdagang. Baru pada sekitar tahun 1830-an, pemerintah Hindia Belanda aktif menanamkan pengaruhnya di Bali. Perkembangan dominasi Belanda inilah yang kemudian menyulut adanya perlawanan rakyat Bali yang disebut dengan Perang Puputan. Kelihayan atau bujukan Belanda, raja-raja di Bali dapat menerima perjanjian untuk meratifikasi penghapusan hukum tawan karang. Tetapi sampai pada tahun 1844, Raja Buleleng dan Karangasem belum melaksanakan perjanjian tersebut. Terbukti pada tahun 1844 itu, penduduk melakukan perampasan atas isi 2 kapal Belanda yang terdampar di pantai Sangsit atau yang lebih dikenal pada saat ini itu daerah Buleleng. Nah, Belanda protes keras terhadap kejadian ini. Belanda memaksa Raja Buleleng serta Gusti Ngurah Made Karangasem agar melaksanakan isi perjanjian yang telah disepakati oleh Belanda tersebut. Lalu, mengapa terjadi Perang Puputan di Bali itu? Nah, begini ceritanya. Pada abad ke-19, di Bali sudah berkembang banyak kerajaan-kerajaan, seperti misalnya Kerajaan Buleleng, kemudian Karangasem, Gianyar, Badung, dan lain sebagainya. Nah, kemudian pada masa pemerintahan Gubernur Jenderal Daendels, pemerintah kolonial mulai menjalin kontak dengan kerajaan-kerajaan di Bali. Kontak tersebut tidak sekedar urusan dagang, tetapi juga menyangkut sewa-menyewa orang-orang Bali untuk dijadikan tentara pemerintah Hindia Belanda. Namun, dalam perkembangannya, pemerintah Hindia Belanda ingin menanamkan pengaruh dan berkuasa di Bali. Oleh karena itu, Belanda mengirim 2 utusan dengan misi masing-masing. Pertama, G.A. Grand Prix Moller untuk misi ekonomi. Kemudian yang kedua, ada Huskus Kopman yang mengemban misi politik. Misi ekonomi berjalan lancar, tetapi misi politik menghadapi berbagai kendala. Huskus Kopman terus berusaha mendekati raja-raja di Bali agar bersedia mengakui keberadaan dan kekuasaan Belanda. Akhirnya, dicapai perjanjian atau kontrak politik antara raja-raja di Bali dengan Belanda. Di antaranya Raja Badung pada tanggal 28 November 1842. Selain itu, Belanda juga menuntut agar Buleleng membayar ganti rugi atas kapal Belanda yang dirampas penduduk. Raja Gusti Ngurah Made Karangasem yang mendapat dukungan patihnya, yaitu I Gusti Ketut Jelantik, dengan tegas menolak tuntutan Belanda tersebut. Bahkan, I Gusti Ketut Jelantik sudah melakukan latihan dan menghimpun kekuatan untuk melawan kesewenang-wenangan Belanda. Dengan demikian, perang tidak dapat dihindarkan. Patih Ketut Jelantik terus mempersiapkan prajurit Buleleng dan memperkuat pos-pos pertahanan. Dalam pertempuran ini, Raja Buleleng mendapat dukungan dari kerajaan Karangasem dan Klungkung. Sementara pada tanggal 27 Juni 1846 telah datang pasukan Belanda berkekuatan 1.700 orang. Pasukan darat yang langsung menyerbu kampung di tepi pantai. Tapi masih ada pasukan laut yang datang dengan kapal-kapal sewaan. Pertempuran sengit terjadi antara para pejuang dari Buleleng yang dibantu oleh para pejuang Karangasem dan Klungkung melawan Belanda. Selama 2 hari,
para pemimpin, prajurit, dan rakyat Buleleng bertempur mati-matian. Mengingat persenjataan Belanda lebih lengkap dan modern, maka para pejuang Buleleng semakin terdesak. Benteng pertahanan Buleleng jebol dan ibu kota Singaraja dikuasai Belanda. Raja dan Patih Ketut Jelantik beserta pasukannya terpaksa mundur sampai ke desa Jagaraga, sekitar 7 km sebelah timur dari Singaraja. Pasukan Belanda terus mendesak para pejuang dan memaksa Raja Buleleng untuk menandatangani perjanjian. Perjanjian ditandatangani pada tanggal 6 Juli 1846 yang isinya dalam waktu 3 bulan Raja Buleleng harus menghancurkan semua benteng Buleleng yang pernah digunakan dan tidak boleh membangun benteng baru. Kemudian ada juga yang mengatakan bahwa Raja Buleleng harus membayar ganti rugi dari biaya perang. Kemudian yang ketiga, Belanda diizinkan menempatkan pasukannya di Buleleng. Tekanan dan paksaan Belanda itu ditandingi dengan tipu daya. Raja dan para pejuang berpura-pura menerima isi perjanjian itu. Namun, di balik itu, Raja dan Patih Ketut Jelantik memperkuat pasukannya. Di Jagaraga dibangun benteng pertahanan yang kuat bagaikan gelar supit urang. Rakyat juga sengaja tetap memperhatikan hukum tawan karang. Pada tahun 1847, kapal-kapal asing yang terdampar di pantai Kusumba, Klungkung, tetap dirampas oleh kerajaan. Hal ini menimbulkan amarah dari Belanda. Belanda kemudian mengeluarkan ultimatum agar raja-raja di Buleleng, Klungkung, dan Karangasem bisa mematuhi dan melaksanakan isi perjanjian yang telah ditandatangani. Raja-raja di Bali tidak menghiraukan ultimatum Belanda itu. Rakyat justru mempersiapkan untuk melawan kekejaman Belanda. Raja Buleleng kemudian mengirim kurir untuk meminta bantuan pasukan dari kerajaan-kerajaan lain di Bali, sehingga datang pasukan tambahan dari Klungkung, Karangasem, dan Mengwi. Belanda mengetahui bahwa Raja Buleleng membangkang dan Patih Ketut Jelantik terus memperkuat pasukannya. Belanda terus meningkatkan kekuatannya untuk menghadapi hal tersebut. Pada tanggal 7 dan 8 Juni 1848, bala bantuan Belanda mendarat di pantai Sangsit. Dan kemudian tanggal 8 Juni serangan Belanda terhadap benteng Jagaraga dimulai. Sebagai pemimpin tentara Belanda yang berperan yaitu J. van Sweden serta Letkol Suderland. Benteng Jagaraga terus dihujani meriam. Namun pasukan Buleleng yang pada saat itu di bawah pimpinan Ketut Jelantik dibantu istrinya Jero Hempiring mampu mengembangkan pertahanan dengan gelar supit urang sehingga dapat menjebak pasukan Belanda. 5 orang ofisir dan 74 orang serdadu dapat ditewaskan, ditambah lagi dengan 7 ofisir dan 98 serdadu Belanda luka-luka. Kemudian pasukan Belanda terpaksa ditarik mundur. Kekalahan Belanda itu cukup menyakitkan perasaan pimpinan Belanda di Batavia. Oleh karena itu dipersiapkan pasukan yang lebih kuat untuk melakukan pembalasan. Kemudian pada awal April tahun 1849 telah datang kesatuan serdadu Belanda dalam jumlah yang besar menuju ke Jagaraga. Pada tanggal 15 April tahun 1849, semua kekuatan Belanda dikerahkan untuk menyerang Jagaraga. Dalam tempo 2 hari, yakni pada tanggal 16 April sorenya, semua kekuatan di Jagaraga itu dapat dilumpuhkan oleh Belanda. Keruntuhan benteng Jagaraga ini menjadi pertanda lenyapnya kedaulatan rakyat Buleleng. Raja Buleleng diikuti Gusti Ketut Jelantik dan Jero Jempiring menyingkir ke Karangasem, tetapi mereka tertangkap dan terbunuh dalam upayanya untuk mempertahankan diri.
Dengan terbunuhnya Raja Buleleng dan Patih Putih Jelastik, maka jatuhlah kerajaan Buleleng ke tangan Belanda. Menyusul kemudian pada bulan Mei 1849, kerajaan Karangasem berhasil ditaklukkan. Berikutnya Kusumba atau Klungkung jatuh pula ke tangan Belanda. Meskipun demikian, Belanda tidak mudah untuk menguasai Pulau Bali. Pertempuran demi pertempuran masih terus terjadi. Tahun 1906 terjadi Perang Puputan di Badung. 2 tahun kemudian Perang Puputan meletus di Klungkung. Sekian penyampaian tentang Perang Puputan dari saya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.